overall sebenarnya kalau kita lihat indeks ya, ISG-nya kemarin relatively flat. Sebenarnya mungkin kalau dari sisi market, kemarin tuh agak sedikit ada pressure sebenarnya dari adjustment dari sisi The Fed ya. Jadi kemarin tuh The Fed udah naikin mereka punya suku bunga sampai 25 basis point. Walaupun sebenarnya itu udah sesuai ekspektasi gitu. Jadi kalau misalnya sesuatu yang sebenarnya itu udah sesuai ekspektasi, biasanya market ibaratnya reaksinya nggak akan lebay lah sebenarnya. Karena 25 basis point kan sebenarnya kayak kita lihatnya kan sentimen negatif gitu ya. Artinya kan bahwa kenaikan suku bunga, kebijakan moneter ketat pasti akan pressure ke perekonomian. Cuman market udah ekspektasi itu sebelumnya, The Fed bakal naikin lagi. Cuman yang sebenarnya agak bikin worried adalah pernyataannya si bosnya si The Fed, itu si Jerome Powell. Jadi si Jerome bilang bahwa kayaknya ada ruang nanti di bulan September mereka bisa naikin lagi suku bunga. Walaupun sebenarnya ada kata-kata yang namanya itu data dependent. Mereka akan sangat tergantung ke data itu tadi ya. Cuman itu yang sebenarnya investor jadi kayak bacanya tone-nya itu agak sedikit hawkish ya. Karena sebelumnya kalau kita lihat dari sisi ekspektasinya, di September itu kemungkinan kecil banget ya, nggak nyampe 10%, itu The Fed bakal naikin suku bunga. Nah, jadi kalau seandainya mereka naikin, itu pasti ibaratnya akan ada surprise ya ke ekonomi. Cuman in overall data bagus ya, in overall data bagus. Kalau buat di global, di regional, inflasi udah turun terus. Di Eropa yang surprisingly bagus juga. Kemarin di UK data inflasinya juga lumayan turun. Menurut kita lumayan jadi katalis positif sebenarnya buat market in overall. Terus kalau kita lihat sedikit ya dari sisi China ya. China ini sebenarnya kan kemarin growth-nya emang nggak begitu bagus ya. Jadi di semester 1 mereka cuma tumbuh 6,3%, padahal ekspektasinya tuh tumbuhnya dia 7,3%. Jadi benar-benar lemah lah pertumbuhan ekonomi di China. Pertanyaannya second half akan seperti apa sebenarnya? Nah, jadi pemerintah China tuh udah aware soal ini ya. Mereka ngelihat kayaknya eh, lumayan structural gitu ya, perlambatan ekonominya lumayan structural karena somehow ada kayak perubahan dari sisi behavior dari masyarakatnya China, khususnya ketika mereka menerapkan zero COVID policy. Nggak tahu kenapa, kayaknya yang muda-muda ini tuh jadi kayak nggak mau kerja gitu ya, nggak mau kerja, mereka lebih enjoy di rumah, mereka malas ketemu orang, takut kena pressure gitu ya. Jadi kayak itu yang sebenarnya translasinya lumayan signifikan nih ke perekonomian China. Karena kalau kita lihat gitu ya, jadi tingkat pengangguran di China umur 18 sampai 24 tahun itu sekitar 21%. Gede banget ya, signifikan banget. Dan mereka itu yang sebenarnya kontribusinya lumayan besar ke total perekonomian China gitu. Jadi itu yang sebenarnya kayak pemerintah lumayan agak ini ya, agak-agak worried gitu ya. Nah, cuma sebenarnya kalau kita lihat pemerintah juga nggak diem doang ya. Jadi kalau kita lihat China nih, kemarin si People Bank of China, bank sentralnya dia, eh, udah naikin suku bunga itu udah nurunin suku bunga 10 basis point buat yang di tenor 1 sama 5 tahunnya dia. Jadi harapannya ini bisa dorong nih perekonomian di China. Terus yang kedua, kemarin si pemerintahnya juga udah kasih relaksasi buat sektor propertinya gitu. Jadi intinya ya udah deh, lu nanti pembayaran kredit ditunda aja sampai 2024 gitu ya. Jadi udah dibantu banget nih sebenarnya gitu. Cuma nanti kita akan lihat impact-nya lah. Pertanyaan mungkin satu sih ya, Pak, kenapa ngaruh gitu ya China sama Asia Indonesia? Karena ya maksudnya simple, si China itu kan belinya banyak komoditas kan. Beli banyak komoditas, dia adalah factory of the world, si Indonesia itu jualan paling banyak adalah komoditas. Jadi 60% dari ekspor kita itu adalah komoditas gitu ya. Nah, komoditi itu yang beli adalah China. Jadi kalau China-nya melambat, import dia melambat, pasti pertumbuhan ekonominya si Indonesia ini kena gitu. Jadi in overall sebenarnya seperti itu. Cuman kita ngelihat harapannya ya, ini kita belum tahu sih. So far data sih kalau kita ngelihat month on month agak sedikit membaik sebenarnya kalau kita lihat di China. Industrial production-nya udah lumayan jalan, manufacturing-nya udah sedikit meningkat. Cuman kita lihat nih, apakah ini bakal sustain gitu ya. Apakah ini pertanyaannya, apakah ini bakal sustain atau cuman one off aja ketika kebijakan stimulusnya itu udah dikasih sama pemerintah. Jadi kita pantau banget lah sama China. Makanya kalau kita lihat belakangan harga-harga komoditi related gitu ya, yang related banyak ke China kayak batu bara, metal mining ini belum terlalu bagus sebenarnya harganya. Nikel itu belum terlalu bagus, tembaga juga sama gitu. Jadi arahnya sebenarnya seperti itu sih. Cuman dengan adanya stimulus ini kita harapin ya sebenarnya uh, dari sisi growth ekonomi China tuh bisa bisa recovery ya. Oke, berangkat dari kayak buat globalnya ya, saya selalu mungkin teman-teman yang baru join juga ngasih pengertian sedikit ya bahwa kalau saya tuh beliefnya bahwa
kalau dari sisi market itu pengelolaan selalu ada 3 sih, alokasi aset, pemilihan sektor, sector selection, sama portfolio attribution atau ibaratnya kayak pemilihan saham. Nah, jadi kalau misalnya ekonomiknya nggak terlalu favorable, saya tuh biasanya lebih sedikit porsi sahamnya. Cuma pas ekonominya lebih bagus, saya tuh biasanya lebih gede gitu ya. Nah, di posisi sekarang sih sebenarnya saya lihatnya ya mungkin sama ya, kayak tone-nya sama kayak 1 minggu, 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya. Saya selalu bilang waktu itu kalau misalnya ada koreksi di indeks, ini adalah opportunity sebenarnya buat beli gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat sampai akhir tahun, target valuasi saya tuh masih intact sebenarnya di 7.428. Nah, jadi saya lihat tuh sebenarnya targetnya itu masih lumayan intact ya buat ke market ya. Jadi saya sarankan sebenarnya posisinya juga bisa lebih agresif ya teman-teman ya. Jadi kalau saya pun pribadi sebenarnya udah 70%, 80% tuh saya udah pegang saham sebenarnya. Jadi karena saya lihat sebenarnya dibandingkan sama aset kelas yang lain harusnya in terms of return, secara return gitu ya, harusnya bisa ngasih upside yang jauh lebih bukan jauh ya, yang lebih tinggi dibandingkan sama aset kelas yang lain kayak contohnya obligasi, peer to peer, deposito gitu. Jadi menurut saya sih posisi sekarang tuh harus bisa lebih agresif sih dari sisi alokasi asetnya. Oke, pertanyaan kedua, sektor selection-nya apa gitu ya?